X2 tambah sampai Xn bagi N. Jadi artinya mencari rata-rata kalau misalkan datanya adalah data diskrit. Nah, kalau misalkan datanya adalah data kontinu, maka ini menggunakan investisimal ya, atau misalkan pendekatan limit nantinya, atau pendekatan delta X yang sangat kecil sehingga di sini mendekati nilai dari yang sangat kecil sehingga jumlahan seluruhnya kontinu. Nah, dengan Anda melihat ini dengan melibatkan komponen NX, maka nilai N kalikan delta X di sini akan sama dengan B dikurangi A. Karena di sini adalah dari ujungnya adalah X1, Xn-nya adalah B. Sehingga di sini N kalikan delta X sama dengan B minus A. Nah, kalau misalkan N yang menuju tak hingga, maka delta X-nya di sini akan mendekati 0. Atau di sini akan menggunakan pendekatan limit bahwa nilainya adalah integral dari A sampai B dari Fx dx dibagi B minus A. Itu adalah mencari formula dari rata-rata secara general. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar trigonometri, maka teman-teman paham ini. Jadi nilai dari nilai dari sin kuadrat X, ya, sin kuadrat X, di sini dari dan di sini cos kuadrat X, maka nilainya trigonometrinya adalah ini. Yang Anda sudah paham kan, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dengan nilai seperti itu, maka Anda bisa di sini masukkan nih formula bahwa nilai sin, jadi dengan integral ini yang atas bahwa sin X, sin kuadrat X dan cos kuadrat X ini adalah nilai separuhnya. Maka dari sini Anda bisa dapatkan bahwa nilai sin X kuadrat X dx di sini sama dengan integral 1 dx. Karena apa? Integralnya adalah sama dengan apa? Sin kuadrat X cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga dari sini adalah integral dx dari min pi sampai pi. Sehingga dari sini adalah nilai X dari min pi sampai pi, sehingga nilainya adalah 2pi. Nah, kan sini adalah 2pi, maka nilai rata-ratanya jadi apa? Nilai rata-ratanya akan menjadi, karena ini adalah jarak dari min B A sampai B, maka di sini adalah menjadi 1/2pi. Jadi jarak dari syarat batas dari A sampai B-nya adalah menjadi 1/2pi integral dari min pi sampai pi sin kuadrat nx dx. Sehingga kita sudah tahu bahwa integral sin x dx sama dengan pi, sehingga Anda bisa mencari nilai rata-rata dari fungsi ini adalah sama dengan setengah. Baik fungsi sin, baik fungsi cos adalah sama. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan kita masuk ke koefisien Fourier, jadi di sini adalah mencari pendekatan dari fungsi fx dalam periode 2pi. Jadi kalau misalkan kita mencari pendekatan bahwa sin n sama dengan x plus 2pi dan sebagainya, di sini akan menjadi sin nx, dan nilai dari periode fungsi fx di sini bisa didekati dengan dua komponen. Di sini adalah menjadi A0/2 ditambah dengan ini adalah fungsi dari deret Fourier yang ada. Sehingga kalau misalkan kita punya deret seperti ini, nanti kita harus mencari bagaimana definisi dari AN dan BN. Kemarin langsung saya tembak ke situ, kalian mungkin langsung geliang. Nah, makanya dengan tadi fungsi di sini ada fungsi rata sama dengan ini, sama dengan 1/2pi integral minus pi sampai pi sin kuadrat nx dx, maka di sini akan berlaku ini rata sin mx cos nx, ya,
akan sama dengan 1/2 pi integral minus pi sampai pi sin mx cos nx dx. Ya, di sini akan sama dengan 0. Sedangkan kalau sin x mx dan sin nx, berarti ini yang akan ada nilainya. Tapi syaratnya bahwa kalau m tidak sama dengan n nilainya 0, atau m sama dengan n sama dengan 0 nilainya juga 0, sedangkan m sama dengan n tidak sama dengan 0 nilainya setengah. Karena tadi kita sudah lihat pembuktiannya bahwa di sini. Nah, dengan seperti itu, maka kita juga bisa menggunakan dalam bentuk kompleks. Dalam bentuk kompleks ini adalah yang pembuktian bahwa sin mx cos nx dx di sini akan sama dengan 0. Ya, nanti kalau misalkan Anda turunkan, maka dapatkan nilai yang syarat tadi. Nah, dengan seperti itu, maka Anda bisa mencari nilai AN dan BM. Dan ini yang menjadi penting. Sehingga fx A0/2 ditambah A1 cos x ditambah A2 cos 2x, A3 cos 3x, dan di sini ada unsur B1 kalikan sin x, B2 sin 3x, dan B3 sin 5x, maka rata-ratanya jadi apa? Rata-ratanya adalah sama dengan A0/2, karena ini A0/2, sedangkan ini adalah rata-rata dari setengah 2 pi dari integral dari fx dx, ya. Sehingga di sini akan ketemu dari 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi dx, ya, untuk yang A0. Sedangkan untuk yang A1 di sini akan menjadi 1/2 pi integral minus pi sampai pi di sini dari A1 ini cos x dx. Oke. Sedangkan yang A2 menjadi cos 2x di sini, yang dan seterusnya ditambah B1 yang di sini adalah fungsi sin. Sehingga ini ada pendekatan bahwa nilai dari setengah pi dari minus pi sampai pi fx dx di sini sama dengan A0/2 1/pi dari integral dx, ya. Maka di sini sama dengan A0/2, sehingga nilai A0-nya di sini adalah 1/pi integral dari minus pi sampai pi fx dx. Jadi kalau nanti mencari nilai A0, fx-nya kita ketemui, integralnya tinggal dimasukkan dengan syarat minus pi sampai pi dibagi 1/pi gitu. Ya, itu pembuktiannya. Sedangkan untuk yang AN, ini membuktikannya bahwa AN nanti akan didapatkan bahwa nilai AN-nya adalah 1/pi dari integral minus pi sampai pi fx cos nx dx. Ya, sedangkan BN-nya ini adalah dibuktikan seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda lihat, maka 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi dari fx cos x dx di sini dikalikan semua, cuman yang ini akan nilainya 0. Ya, nilainya 0, sedangkan yang x hanya yang cos kuadrat x dx. Karena tadi nilainya setengah. Sehingga dari sini maka dibuktikan bahwa nilai AN-nya sama dengan ini, dan dengan cara yang sama untuk yang sinus, maka didapatkan 1/pi integral dari minus pi sampai pi fx sin nx dx. Sehingga kita sudah punya definisi dari A0, ya, dari A0. Ini adalah definisi 1. Oke. Terus ini definisi 2. Dan ini definisi 3. Nah, itu yang nanti kita akan bawa masuk ke sini sebenarnya. Tapi kita akan coba pelan-pelan masuk situ. Ya. Anda udah ngerjakan tugasnya belum? Sudah coba? Hah? Sudah, Pak. Oke, ini sama dengan itu x 1, nilainya 1 kalau 0 kurang dari x kurang dari pi. Nah sekarang kira-kira A0, AN, dan BN-nya kira-kira bagaimana dengan formulasi tadi? Coba Anda masukkan.
Oke, kalau misalkan ini digambar, kalau ini digambar, maka kan jadi gini. Kurang lebih begini. Ya, kurang lebih begini. Ini minus P, ini P. Oke, sehingga Anda sekarang punya definisi ini. 0 kalau misalkan ini dari 0 minus P sampai ini 0. Sedangkan nilainya 1 dari 0 kurang dari X kurang sampai dengan P. Oke, berarti yang Anda lakukan sekarang adalah mencari definisi dari AN dan BN serta A0. Oke, coba Anda cari 5 menit, 10 menit lah. Masih ingat? Kalau enggak nih foto dulu. Aksis hanya elemen ini toh. Ini kan tadi yang menjadi kesepakatan kita tuh. Sehingga akan didapatkan bahwa akan solusinya adalah Fx sama dengan A0-nya berapa? A0 kan per 2 ditambah B1 in apa? In X ditambah B2 sin 2X dan seterusnya gitu toh. Nah, kalau tadi A0-nya udah ketemu 1, BN-nya ketemu adalah 2 per NP ya untuk N ganjil. Untuk N genap ini sama dengan 0. Oke? Berarti akan didapatkan Fx sama dengan berapa? A0-nya berarti 1 dibagi 1 per 2 ditambah 2 per pi sin terus X sin X dibagi ditambah 0 ditambah bagi 1 terus tambah sin 3x dibagi 3 ditambah sin 5x dibagi 5 dan seterusnya, karena yang 2, 4 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil deret Fouriernya dari persamaan tadi. Ya, nah ini yang nanti kalau teman-teman mengalah sinyal akan menjadi itu. Bisa dipahami? bisa, Pak. Oke. Sekarang saya kasih contoh lagi. Coba ini Fx sama dengan 0 sampai 3 atau 3. Ini adalah min 5 kurang X kurang 0. Yang ini adalah 0 kurang X kurang 5. Dan di sini ada
periodenya sama dengan 10. Coba Anda ekstrak satu kurvanya seperti apa. Yang kedua, cari AN, A0, dan BN-nya. Menit coba. AN-nya? 0. AN-nya 0. Oke. BN-nya? 3 per NP dalam kurung 1 cos NP kalau nggak salah. 3 per NP. Terus dalam kurung? 1 min cos NP, Pak. Ya, betul. Yang lain bisa ngikuti nggak? Bisa, Pak. Ya. Oke, coba nanti Anda, ini A0-nya berapa tadi? Anda harus bisa mencari A0-nya sama dengan 3. 3. AN-nya 0. 0. BN-nya sama dengan 3. per NP 1 cos NP. Oke. Hingga nanti deret Fourier-nya akan jadi ini. Oke, akan jadi itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Kalau yang kurvanya tadi gimana, Pak? Mungkin ya. Kurvanya? Kurvanya? Iya, Pak. Tadi kurvanya gimana ya, Pak? Nggak tahu. Mana tadi? Kan 0 pada berapa? 0 kan min 5 sampai 0. Oh, iya. Berarti kan di sini 0 nih. Ini min 5. Oke. 0 sampai ini adalah 1. 3 kan? Ini toh. Ini berarti 5. Berarti di sini kan akan 0 lagi nih. Kan berulang kan? Gini toh. Ini akan lagi dan seterusnya. Paham? Ya, Pak. Oke, sekarang saya mau tes. Kalian bisa ngerjakan ini.
Ini periodenya adalah 2pi. Oke. Yang A, ilustrasikan grafiknya. Yang B, AN, A0, dan oke, coba. Dua NP min Enggak. 2. Oh, bukan, Pak. Harusnya BN-nya simple lah. Salah berarti, Pak. Itu kesalahannya kayaknya X kuadratnya itu enggak dimasukin kali. Kan 2pi-nya itu naik ke di X kuadrat. Kan itu sudah 4pi kuadrat. 4pi kuadrat depannya ada 1/pi. Berarti yang tinggal 4pi toh. Kayaknya ada yang mungkin nggak pas deh. Coba cek. Oke, sekarang saya ada tugas yang harus kerjakan sampai jam ini 17 sorry. Yaitu namanya kondisi di Dirichlet. Anda coba cari di itu dan contohnya kayak apa. Terus yang kedua adalah identitas Parseval namanya. Contohnya kayak apa gitu. Ya. Kalau kemarin kondisi yang ganjil genap kita sudah bahas, enggak saya ngomong bahas tugas 2 ini kerjakan selama 40 menit ke depan. Ini untuk tugas yang harus kumpulkan hari ini. Nanti saya masukkan di Google Classroom. Nah ini untuk PR-nya nanti sampai hari Senin jam 13.00. Ada 1, 2, jadi section 5 di transformasi Fourier, di bab transformasi Fourier. Section 5 nomor 1, 2, 3, 7, dan 11. Oke, paham? Baik, Pak. Oke ya. Silakan kerjakan. Nanti saya post juga ini catatannya di itu. Oke ya, saya tutup sampai jadi hari Senin nanti saya kebetulan ada acara, nanti saya akan berikan video, jadi saya akan rekaman
eh, untuk yang integral transformasi Fourier, nanti saya akan rekaman hari Senin. Nanti ada tugas yang menyertai, jadi saya akan menjelaskan, saya videokan. Nanti saya link videonya. Terus nanti teman-teman bisa lihat jam mungkin 1 jam. Setelah itu nanti ada exercise yang menyertai. Oke? Gitu saja, sampai ketemu nanti mungkin minggu depan, nggak tahu itu karena ada libur juga, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Oke, sampai ketemu ya.